Assalamualaikum Sobat Cerdik, dimanapun kalian berada. Semoga Sobat Cerdik selalu sehat, selalu semangat, dan selalu siap menghadapi hari ini. Kembali lagi bersama kami Cerdik Media di podcast Cerdik dengan saya Ramdan dari Cerdik Media. Dan di sini sudah kedatangan tamu sangat spesial dari SMK 2 Muhammadiyah dengan Pak Ali Buto. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih Mas Ramdan. Iya Pak. Topik yang akan dibahas hari ini yaitu perbandingan siswa zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, tanpa berlama lagi, langsung kita masuk ke poin pertama. Baik Pak. Selama Pak Ali mengajar dan sekarang sudah jadi kepala sekolah, apa sih perbedaan karakter pada siswa zaman dulu dan zaman sekarang? Gitu Pak. Silakan Pak, mungkin jelaskan untuk sahabat cerdik. Memang kalau berbicara adakah perbedaannya ya pendidikan masa lalu dengan yang sekarang? Itu memang sangat kita rasakan, khususnya saya sendiri yang sudah terjun di dunia pendidikan ini sangat mencolok sekali dari sisi perbedaan itu. Dimana kalau sekarang ini kan sepertinya pendidikan itu lebih banyak diakses ataupun dengan menggunakan jadi digital ya. Kalau dulu mana nggak ada itu ya. Jadi dulu anak-anak itu atau siswa itu yang mungkin kita juga merasakan waktu menjadi siswa masa lalu itu. Jadi kita kan lebih banyak pembelajaran itu yang kemudian dilakukan itu dengan mencatat kan itu ya. Akses untuk mendapatkan informasi itu hanya sebenarnya dari guru. Dari guru gitu kan. Jadi siswa tuh banyak mencatat. Kalau untuk nanti dapat belajar dari rumah harus mempunyai catatan itu. Bahkan memang guru pun memberi waktu catat dulu kan itu ya. Catat dulu agar nanti pulang sudah punya bahan pelajaran gitu. Jadi berpusatnya dari buku ataupun kemudian dengan mencatat. Dan guru juga lebih banyak mengajar itu dengan metode ceramah. Nah itu ya, metode ceramah. Nah kalau sekarang ini kan belajar sudah banyak sekali alatnya ataupun informasi yang kita bisa dapat ya. Mengaksesnya sangat mudah sekali. Bahkan bisa jadi guru itu jauh tertinggal kalau tidak mengikuti informasi digital ya dengan siswa, karena memang informasi itu sudah sangat mudah untuk didapatkan dan kemudian sudah interaktif dengan guru dengan siswa sekarang ini. Makanya mulai dari pola pikir pembelajaran gitu ya, anak-anak juga belajar tadi saya dengan mencatat, kemudian juga dengan gaya belajar gitu ya, gaya belajar dahulu itu memang berbeda dengan sekarang. Intinya pembelajaran sekarang ini jauh lebih baik untuk dapat kemudahan siswa itu mendapatkan informasi ataupun pembelajaran lebih banyak gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bedanya ya. Bedanya itu. Oke, itu untuk zaman dulu lebih banyak mencatat dan mendengarkan guru ya. Guru Pak? Iya. Kalau mungkin di zaman sekarang anak-anak sebelum masuk kelas juga bisa mendapatkan ilmu dari Google. Gitu. Betul. Jadi ada yang penggunaan teknologi untuk internet sekarang itu sangat mudah itu ya. Untuk sebagai bahan belajar dahulu, yang nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh guru gitu. Atau pas belajar ada kebingungan itu bisa dijelaskan langsung oleh guru. Jadi dia bisa bertanya gitu. Betul. Gitu. Oke. Jadi memang sudah sangat jauh lah perbedaannya sekarang ini. Pak. Makanya anak-anak sebetulnya untuk mendapat informasi ataupun materi pembelajaran itu sudah sangat mudah dan harusnya gitu ya. Memang kecerdasan anak atau dari sisi akademik maksudnya itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dahulu. Begitu. Benar banget sih Pak, karena ibaratnya HP ini bisa jadi perpustakaan pribadi gitu. Gitu. Kalau kita bisa maksimalkan itu. Ya Pak. Benar. Ya itu penjelasan dari Pak Ali Buto. Langsung kita masuk ke poin kedua, yaitu soal teknologi pendidikan yang digunakan selama mengajar pada zaman dulu dan zaman sekarang pasti ada perbedaannya Pak. Dan menurut Bapak perbedaan teknologi tersebut yang bisa berpengaruh ke siswa itu seperti apa sih Pak? Dulu mulai menggunakan teknologi ya, itu kalau sekarang kan ada proyektor. Kan gitu ya. Kalau dulu kita pakainya OHP.
ya ya harus dibuat dulu materinya, kemudian disimpan di OHP, baru tampil di layar kan gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada proyektor, langsung di laptop kan gitu ya, lebih enak lagi kita bikin bahan ajar juga. Jadi sehingga besar pengaruhnya khususnya bagi pendidik ya, itu kan lebih enak lagi dengan teknologi itu, memberikan pembelajaran kepada siswa itu bisa beragam dan bisa lebih kreatif gitu ya. Jadi bisa menarik untuk pembelajaran dengan teknologi itu pengaruhnya itu, sehingga anak-anak juga bisa belajarnya itu kan bisa dimodifikasi, kemudian bisa dikreasikan, tidak monoton gitu dengan ceramah ataupun dengan tugas-tugas, tapi juga dalam pembelajaran itu dengan teknologi, misalnya menggunakan proyektor, atau juga dengan teknologi yang sekarang ini dan udah bisa juga ya, sekolah-sekolah tertentu udah difasilitasi dengan teknologi di tiap kelasnya, entah itu layar interaktif ya, interaktif itu lebih enak lagi gitu. Jadi guru ini sekarang harus ya, tentunya guru harus siap untuk bisa melakukan itu ya, sehingga nanti dalam pembelajaran itu juga bisa lebih kreatif ya. Kemudian anak-anak atau siswa juga dalam mengikuti pembelajaran guru memberikan pelajaran itu lebih bisa menyenangkan, tidak monoton kan gitu. Gitu. Kalau dari yang saya tangkap Pak, perbedaan teknologi itu bisa meningkatkan untuk siswa agar lebih semangat lagi dan belajar. Iya, betul. Gitu, karena bisa melalui video. Iya. Kemudian sekarang malah sudah game kayak Quizizz. Iya, betul gitu. Ya. Jadi fasilitas untuk belajar. Semakin banyak cara agar siswa untuk bisa mudah menerima ilmu dari gurunya. Iya. Kita masuk ke poin terakhir ini. Soal tadi perbedaan teknologi juga akan berpengaruh ke perbedaan karakter siswanya Pak. Karena dari siswanya yang sekarang ini sudah bisa menerima berbagai teknologi yang ada, yang bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga memiliki karakter untuk semakin haus ilmu karena bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, pasti kan berbeda dengan siswa zaman dulu. Nah, cara sekolah atau guru dalam mengajar itu cara beradaptasinya itu seperti apa sih Pak? Dengan adanya perubahan kemajuan teknologi ya, memang dengan berubah dan semakin meningkatnya teknologi ya, terutama di dunia pendidikan ini, guru pertama harus siap gitu ya, harus siap untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan ya kondisi yang ada sekarang. Jadi guru yang sekarang ini tentu berbeda mengajarnya dengan model pembelajaran waktu kita sekolah atau waktu kita mengajar 10 tahun yang lalu kan gitu ya. Itu pasti berbeda. Kenapa? Karena memang sekarang sudah lebih banyak kepada media-media atau menggunakan teknologi. Nah, sehingga guru harus siap dan terus belajar juga. Guru ini memang mengajar itu selain memberikan ilmu, memberikan pelajaran, guru juga harus mencari ilmu. Gitu kan? Harus mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia harus mentransfer ilmu kepada anak didik, gitulah. Ya sekarang ini terbantu dengan adanya teknologi. Maka ketika guru mengajar itu, mulai dari model pembelajarannya, metode dan strategi pembelajarannya ini bisa disesuaikan dengan keadaan sekarang. Artinya menggunakan teknologi yang ada. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Dengan adanya teknologi ini, tentu ya guru bisa berkreativitas. Dan kemudian siswa juga dalam mengikuti pelajaran itu kan lebih bersemangat, gitu ya, harapannya seperti itu. Karena disadukan berbagai cara, dengan video, dengan games, ataupun dengan permainan sekalipun ya, itu sudah tersedia sebetulnya di aplikasi sekarang. Nah makanya di banyak sekolah, khususnya juga di tempat saya mengajar ini, ya sudah mulai menggunakan teknologi karena memang itu tuntutan, gitu ya, tuntutan. Mulai dari absensi ya, itu dengan digital, itu udah nggak lagi manual, kan gitu ya, dan semua itu sudah tersedia dengan teknologi. Kemudian dalam penilaian
guru juga udah siap udah bisa membuat dengan aplikasi yang sudah tersedia, memberikan tugas ataupun ujian harian, ulangan harian ataupun untuk ujian akhir itu sudah ada aplikasi dengan teknologinya. Sampai kemudian nanti guru mengolah nilai sampai terbitlah nilai raport itu pun sudah dengan aplikasi sudah enak sekali kan gitu. Bahkan di nasional sendiri kan sudah harus menggunakan e-raport sekarang kan gitu ya. Jadi dan guru itu harus sudah bisa itu menggunakan aplikasi itu. Nah di saya ini di tempat mengajari ya kebetulan udah kerjasama dengan Cerdik itu alhamdulillah terbantu sekali, mulai dari absensi siswa, absensi guru, jadi sudah nggak lagi manual, sampai kemudian ujian juga kan itu ujian guru tinggal masukkan di aplikasi itu kapan nanti mau diujikan, sudah tinggal kita jadwal kan gitu ya, sampai kemudian untuk mengolahan nilai terbitlah nanti raport itu nilai raport juga sudah terkoneksi dengan aplikasi itu. Jadi itu yang sekarang dirasakan dengan teknologi itu semakin mudah, semakin cepat dan juga akurat. Nah itu yang pentingnya kan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan lah penilaian dan juga ujian yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan aplikasi ini cukup bagus. Itu sehingga memang di sekarang ini, dunia sekarang ini pendidikan itu memang betul-betul dengan adanya kemajuan teknologi itu sangat terbantu gitu. Makanya tampilan Cerdik ini pas banget gitu ya. Hadir untuk membantu dan memberikan kemudahan bagi sekolah-sekolah gitu. Itu Mas Ramadan ya. Jadi poin yang saya bisa tangkap itu bahwa cara beradaptasi guru adalah dengan belajar juga untuk mengikuti perkembangan. Kemudian juga dengan bisa menggunakan teknologi pendidikan seperti aplikasi Cerdik yang bisa membantu mengelola mulai dari siswa masuk seperti absen sampai ke masuk ke pembelajaran, sampai ke ujian, bahkan sampai ke nilai keluar melalui raport gitu. Jadi aplikasi Cerdik sudah one stop solution gitu. Jadi untuk serbaguna. Wah, aplikasi Cerdik ini emang paling mantap banget, apalagi untuk sekolah-sekolah yang ingin mulai melakukan digitalisasi dan ingin memanfaatkan teknologi untuk menjadi lebih mudah, gitu, lebih akurat, lebih efisien, gitu. Waduh, nyata ilmu dari Pak Ali ini bermanfaat banget dan daging banget kalau kata sekarang ini. Jadi kita bisa banyak banget mendapatkan perspektif dari Pak Ali dalam selama masa mengajar dan juga menjadi kepala sekolah. Saya berterima kasih banget Pak untuk Pak Ali sudah bisa datang ke podcast Cerdik ini dan membagi ilmunya ke Sobat Cerdik. Semoga ilmu Bapak bisa berguna untuk Sobat Cerdik dimanapun kalian yang nonton. Sama-sama. Terima kasih Pak Ali. Ya gitu Sobat Cerdik, sekian dari episode ini. Semoga ilmu dari hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Cerdik dan tunggu episode-episode Cerdik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.